Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik untuk saling mempengaruhi. Kebudayaan dihasilkan oleh manusia, tapi tanpa adanya manusia, maka kebudayaan itu akan hancur. Kebudayaan memiliki stipulasi atau biasa disebut syarat dalam budaya. Stipulasi atau syarat itu memang perlu digunakan agar manusia lebih bisa menjadi hati-hati, lebih disiplin, dan menghargai hidup. Stipulasi tidak boleh bersifat berlebihan dan memberatkan, karena akan mengancam budaya itu untuk ditinggalkan secara perlahan oleh manusia. Atau bisa saja terjadi penghambat karena stipulasi yang diberikan terlalu berat untuk dipenuhi. Manusia, keragaman, dan kesetaraan adalah hal yang saling berkaitan. Keragaman dapat menciptakan perbedaan di mana saja dan kapan saja. Perbedaan strata sosial, perbedaan harta kekayaan, perbedaan antara yang bodoh dan pintar, dan perbedaan yang paling sering terlihat di masyarakat adalah perbedaan ekonomi dan strata kedudukan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia, kita wajib mempertanggungjawabkan nilai-nilai budaya yang bisa kita jalani. Bila ada suatu kelompok kecil atau golongan yang melakukan irresponsible terhadap budaya, maka hal itu akan menjadi penghambat dalam budaya. Nilai-nilai budaya harus dipertanggungjawabkan dalam segala aspek kehidupan seseorang. Mempertahankan dan melestarikan kebudayaan adalah tanggung jawab kita bersama. Jika irresponsible menjadi kebiasaan buruk dalam masyarakat, tidak salah jika budaya lambat laun akan pudar oleh waktu. Berbagai penghambat dan polemik dapat menjadi faktor konflik besar-besaran dalam budaya. Dalam masyarakat, ketika polemik terjadi, budaya menjadi terhambat. Masyarakat lebih berfokus pada bagaimana memenangkan konflik di masyarakat, ketimbang memikirkan bagaimana melestarikan budaya. Seseorang akan memberontak terhadap budaya jika ia menganggap budaya itu tidak penting, tidak relevan dalam hidupnya, dianggap ketinggalan zaman, dan sebagainya. Propensitas untuk melawan adalah karena merasa terlalu berat untuk dijalankan atau ketidaksanggupan untuk melakukannya. Konteksnya bisa diakibatkan karena dua hal. Karena menganggap tidak sanggup untuk menjalankan tuntutan-tuntutan budaya, dan yang kedua adalah menganggap budaya itu tidak masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal, buat apa menjalankannya? Gitulah pendapat seseorang ketika dia merasa budaya-budaya lokal tertentu dianggap tidak masuk akal. Propensitas kecenderungan untuk melawan biasanya muncul di kalangan anak muda. Bagi mereka budaya-budaya orang tua dahulu sudah kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Mereka juga mungkin beranggapan bahwa sekarang adalah zaman teknologi, jadi tidak perlu lagi melestarikan budaya-budaya kuno tersebut. Mereka lupa bahwa justru budaya-budaya memberikan ruang pemahaman yang relasional dan mempertahankan gagasan-gagasan kebersamaan, keakraban, kepedulian, komunikasi verbal terhadap muka atau secara kelompok, dan masih banyak lagi yang tidak ditemukan dalam zaman teknologi yang lebih mementingkan individualisme penggunaan berbagai media sosial. Budaya justru menjadikan kita hidup berdampingan, bergandengan tangan, dan saling menolong satu dengan lain. Budaya mempersatukan perbedaan suku dan agama, strata kehidupan, dan ekonomi. Melawan budaya dapat menurunkan relasi agar sesama secara nyata dan bukan relasi digital. Ostensible adalah tindakan yang melawan atau berdalih untuk menghindar dari konsekuensi yang akan diterima atas pelanggaran yang telah dilakukan. Seharusnya nilai-nilai dan kaidah suatu budaya mengharuskan dan menciptakan suatu kejujuran dan ketulusan yang murni dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap budaya pasti memiliki konsekuensi atas tindakan ketidakjujuran setelah melanggar kaidah budaya yang dianutnya. Yang salah harus dihukum,
Yang dihukum seharusnya adalah orang yang bersalah, tetapi kadang-kadang yang tidak salah itu yang dihukum. Mungkin karena faktor kekuasaan yang dipegang oleh seseorang, sehingga ia bertindak secara despotis terhadap masyarakat yang dipimpinnya, suku, bangsa, negara, atau bentuk organisasi yang lain. Tindakan ostensible seringkali kita temui dengan berbagai motifnya. Menyembunyikan fakta sebenarnya adalah penghambat suatu budaya, tidak hanya dalam kasus yang kami singgung di atas, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tindakan ostensible bukanlah tindakan yang baik, melainkan sikap yang tidak jujur. Sikap jujur adalah budaya yang baik dan harus dipertahankan. Sikap jujur seseorang seharusnya dapat mempengaruhi komunitas tertentu. Artinya, kejujuran pribadi dalam memberikan pengaruh kepada orang banyak. Agenda positif yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kematian atau hal-hal lain yang merugikan kita sendiri. Soal kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan sesaat, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang tidak pernah habisnya kita rasakan jika apa yang kita lakukan dapat menyenangkan orang lain, terlebihnya menyenangkan Tuhan. Dengan demikian, geraklah langkah kita untuk melawan sikap yang menghambat budaya-budaya dilestarikan adalah dengan cara menunjukkan sikap hidup yang menghargai budaya yang telah berkembang dan mengutamakan kejujuran dalam bersikap dan berkata. Maka niscaya penghambat-penghambat dalam budaya dapat secara simultan menjadi tidak berkembang dan lambat laun menghilang. Karena keberagaman yang ada pada manusia, seringkali mereka membedakan diri mereka sendiri dengan orang lain karena perbedaan ekonomi dan kasta. Padahal Allah menegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berkembang sangat banyak berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menghendaki manusia untuk saling mengenal, bukan saling membedakan. Tapi keberagaman itu tidak membuat Allah memandang rupa dan harta. Keberagaman itu sesungguhnya akan tetap membuat seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Selain Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Quran Surah Al-Isra ayat 36 juga bisa menjadi rujukan kita untuk melestarikan budaya yang sedang kita jalani sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya, tidak mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui, tidak mengaku melihat apa yang engkau tidak lihat, tidak mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, dan tidak mengaku mengalami apa yang engkau tidak alami, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhan. Dari situ seharusnya kita sadar bahwa sebagai manusia kita wajib untuk mempertanggungjawabkan nilai-nilai budaya, kita wajib peduli atas budaya kita sendiri, dan kita wajib untuk melestarikan budaya dari nenek moyang kita.